lihat Google Maps, ternyata pas di perjalanan tuh sekitar jam 3 atau setengah 3 tuh kita melihat dan kita melakukan pendakian tuh sampai ada satu teman gue yang bilang, mama gue mau nangis gitu. Pas teman gue lihat keluar, pas rame-rame. Selamat datang di channel gue, kenalin nama gue Habib Nasir. Kali ini gue mau berbagi pengalaman cerita pendakian pertama gue. Pada saat itu gue mendaki atau trekking gunung tuh pada tahun 2018. Kebetulan gue masih kelas 2 SMA. Dan gue melakukan trekking pendakian bersama 3 orang teman gue yang sama-sama masih SMA pada saat itu. Gue melakukan pendakian tuh sekitar bulan Juli pada saat libur sekolah. Dan kita merencanakan pendakian untuk mengisi waktu liburan kita gitu. Setelah ngobrol-ngobrol santai sama teman gua, akhirnya kita memutuskan buat melakukan pendakian tuh ke Gunung Ciremai. Meskipun memang pertama kali banget dan teman gua sama-sama pertama, yang 3 orang ini tuh sama-sama pertama kali mendaki gunung. Paling cuma camping-camping doang. Dan kita berempat memutuskan untuk nekat mendaki gunung atau trekking gunung ke Gunung Ciremai gitu. Kita melakukan pendakian tuh 3 hari. Dari hari Jumat kita berangkat dari rumah sampai pos dan kita melakukan trekking pendakian tuh hari Sabtu, kemudian turun hari Minggu gitu. Singkat cerita, kita persiapan di siang sampai sore di hari Jumat tuh kita persiapan sewa-sewa alat, beli akomodasi, perlengkapan, makanan dan lain-lain buat pendakian gitu. Kita persiapan di rumah teman gua, kita istirahat dan kita diskusi untuk memutuskan keberangkatan jam berapa. Dan kita memutuskan keberangkatan tuh tengah malam. Setelah kita ngobrol-ngobrol terus kita istirahat, kita berangkat tuh sekitar jam 1 atau jam 2 malam. Berangkat dari rumah teman gua menuju pos base camp Gunung Ciremai ini. Karena jarak tempuh dari rumah teman gua menuju base camp itu sekitar 2 sampai 3 jam. Dan kita tuh ngambil jalur via Apui karena yang kita tahu tuh jalur pendakian Gunung Ciremai itu pada saat itu cuma jalur Apui dan Palutungan. Dan menurut informasi yang kita dapat, jalur Apui ini tuh bisa dibilang landai dan bisa dibilang cocok buat pemula gitu. Kita berangkat jam 2 menggunakan sepeda motor. Kita berempat ini tuh berangkat dengan menggunakan yang satu motor PR punya teman gua, yang satu motor repo. Dengan modal nekat dari berangkat pun kita modal nekat, 2 motor bebek ini tuh berangkat tengah malam menuju dini hari mungkin ya. Berangkat dan kita tuh buka maps karena di antara kita gak ada yang tahu arah menuju base campnya tuh karena belum pernah sama sekali ke daerah sana, daerah Majalengka. BTW Gunung Ciremai itu perbatasan antara Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan. Dan jalur Apui ini tuh terletak di Kabupaten Majalengka pada saat itu. Sekarang sama sih. Sekarang kalau gak salah di Gunung Ciremai ada 5 jalur, entah 6 jalur, udah banyak deh. Karena beberapa tahun ke belakang ada jalur-jalur baru kalau gak salah. Pada saat itu kita melihat trek perjalanan tuh menggunakan Google Maps karena belum ada yang pernah ke daerah Majalengka. Jadi lihat Google Maps dari rumah teman gua, kebetulan gua orang kota Tasikmalaya, dari kota Tasikmalaya, lihat Google Maps, ternyata pas di perjalanan tuh sekitar jam 3 atau setengah 3 tuh kita melihat jalan jahim di Maps. Dan tentunya agak sedikit merinding gitu ketika kita melihat dan membaca bahwa di Maps kita melewati jalan jahim. Dan dengan modal nekat mau gimana lagi kan, kita udah tanggung jalan, ya udah jalan aja nekat gitu.
jalan dan alhamdulillahnya sampai menuju base camp. Jalan Jahim tuh lumayan seram cuy. Pada saat itu dipenuhi kabut, gelap banget gitu. Apalagi kita menggunakan sepeda motor yang lumayan lah gitu. Kita gak banyak cerita sampai di base camp subuh. Kita sholat subuh di base camp. Dan kita gak banyak cerita hal-hal aneh yang kita temukan di perjalanan karena kita tahu kita mau naik gunung gitu kan. Kalau mau naik gunung gak boleh sompral ya, gak boleh asal bicara gitu. Terus singkatnya kita sholat subuh, istirahat, kita sarapan pagi, dan kita melakukan pendakian tuh sekitar jam 7 atau setengah 8 gitu kalau gak salah. Jam 7 atau setengah 8 kita berangkat, dan pada saat itu di base camp memang banyak orang, banyak tenda yang gak tahu mungkin itu udah beres melakukan trekking atau mau melakukan trekking, gue gak tahu. Karena kita memang rajin banget melakukan trekking jam 7 atau setengah 8. Karena kita melihat orang-orang yang ada di sana tuh masih pada santai gitu. Masih pada istirahat, masih pada tidur, masih pada ngopi-ngopi. Kita udah mulai berangkat tuh. Singkat cerita kita berangkat, dan di Gunung Ciremai ini di Piaapu itu kita melewati 6 pos kalau nggak salah. Biasa yang namanya pemula ya pasti 10 menit jalan, setengah jam istirahat, gitu aja terus. Dan alhamdulillah di perjalanan lancar, karena meskipun kita modal nekat, karena jalur pendakian memang bisa dibilang enak, landai, dan yang kurangnya itu mungkin pengalaman yang kita miliki kurang sehingga kita agak sedikit kerepotan di perjalanan. Singkat cerita kita sampai di pos 5, di pos camping, karena di Gunung Ciremai itu setahu gua gak boleh camping di puncak karena gak ada pohonan, jadi takut kena badai gitu. Kita camping di pos 5, dan pos 6-nya itu kalau gak salah gua apa gitu, gua lupa namanya. Ini mungkin nanti gua cari, gua tampilin di layar. Sepanjang perjalanan dari base camp menuju pos 5 tuh kita hanya bertemu beberapa orang yang turun, gak ada yang naik cuy. Karena entah itu masih pagi, entah apa, kita benar-benar gak tahu. Dan memang dalam obrolan gitu sedikit agak takut bakalan ada yang naik atau enggak hari ini, atau malam nanti bakalan ada orang di atas atau enggak. Tapi yang namanya ya mungkin nekat aja gitu, udah tanggung, udah jalan, ya kita lurus aja jalan gitu. Terus gue sampai di pos 5 itu sekitar jam 2, setengah 3 sore, siang. Jam 2 atau setengah 3 sore, kemudian kita sampai, kita istirahat, kita mulai diriin tenda, beres-beres. Dan di sana di pos 5 tuh masih ada 2 tenda kalau gak salah, 2 tenda yang masih berdiri. Dan pas kita diriin tenda ternyata masih ada orang di dalamnya. Kita ajak ngobrol, ternyata mereka mau turun. Kirain kita kan udah naik duluan gitu, malam atau gimana, ternyata mereka udah pada mau turun gitu. Terus kita rapiin tenda, diriin tenda, masak sambil makan. Sekitar jam 4 gua memutuskan buat istirahat sama teman gua yang satu lagi. Jadi kita 2 orang tuh istirahat, dan 2 orang teman gua tuh nekat buat trekking lagi ke ke puncak gitu. Karena mereka melihat kayak cuaca cerah kan, sore-sore berburu sunset. Jadi mereka memutuskan untuk naik gunung, gak memutuskan buat istirahat gitu. Kita istirahat, gua bangun istirahat tuh sekitar maghrib, jam setengah 7 sore, setengah 7 maghriban. Karena di atas tuh memang hal yang gua baru temukan tuh ternyata setengah 7 sore itu setelah adzan maghrib tuh di atas tuh masih cerah cuy. Karena kebetulan cuaca tuh bagus kan, cerah. Jadi jam setengah 7 maghrib tuh masih terang gitu, nggak ada gelap-gelap sedikit pun. Nih gua nanti tampilin fotonya, gua foto jam
setengah 7 sore atau menuju malam gitu. Singkat cerita, temen gua pulang dari berburu sunset ini tuh sekitar jam 7. Jam 7 baru nyampe tenda lagi dan mereka istirahat. Kita bangun ngopi, mereka istirahat, dua orang teman gua tadi itu. Dan jam 8 malam mereka berdua tuh demam, guys, karena mungkin kurang istirahat ya, karena kita tadi pas nyampe gua mau istirahat, mereka malah berburu sunset. Memang bagus sih, foto-fotonya tuh memang bagus, tapi ke badannya itu jadi kurang fit, jadi kurang istirahat gitu. Dan alhamdulillahnya kita prepare bawa obat ya kan, terus mereka makan, kasih obat dan istirahat lagi. Alhamdulillah aman, baik-baik aja dua teman gua tadi. Kemudian di tengah malam cuy, ternyata di Gunung Ciremai itu, kirain gua di Gunung Ciremai itu gak ada bagas cuy. Dan sekitar jam 11 malam tuh di luar tiba-tiba rame karena kita udah memutuskan istirahat tuh jadi dari jam 10. Jam 9 jam 10 kita udah tidur karena kita berniat untuk berangkat summit itu jam 2 jam 3 pagi nanti gitu. Untuk berangkat summit ke puncak. Jadi kita udah memutuskan istirahat dari jam 9 malam gitu. Ternyata jam 11 malam tuh rame di luar cuy. Ternyata ada bagas katanya. Dan kita berempat di tenda, satu tenda kan kita. Tiba-tiba bangun dan ternyata pas teman gua lihat keluar pas rame-rame ternyata memang ada bagas cuy. Dan tiba-tiba bagasnya itu nyeruduk ke arah tenda kita gitu. Dan alhamdulillahnya cuma tali tenda doang yang kena gitu. Kita kan agak sedikit shock di sana tuh. Tiba-tiba pendaki pemula 4 orang yang menemukan bagas tengah malam dengan orang-orang yang ramai, dan alhamdulillah juga ternyata di sana kita baru melihat dan baru merasa tenang karena banyak pendaki lain yang ternyata baru datang dan ternyata udah ramai gitu. Singkat cerita kita lanjut istirahat, tidur, kemudian bangun jam 2 malam buat persiapan summit. Dan gua kira summit itu jauh banget gitu. Jadi kita berburu summit itu harus dari jam 2 di Gunung Ciremai ini ya. Kebetulan kan gua pertama juga. Ternyata kita prepare, makan, terus setelah makan jam 2 tuh pas kita mau berangkat ternyata ada rekan-rekan pendaki lain yang masih pada ngopi, masih pada tidur, masih pada ngobrol-ngobrol lah gitu. Dan kita udah memutuskan buat berangkat summit jam 2 malam, bayangkan jam 2 malam cuy. Berangkat summit dengan modal nekat ya, kita kira mereka yang belum berangkat tuh udah suhu mungkin jadi jalannya cepet. Jadi kita berangkat, inisiatif berangkat duluan. Karena kita merasa jalan kita tuh gak terlalu cepat seperti yang suhu-suhu atau yang udah pengalaman gitu. Berangkat dan dua teman gua tadi sebenarnya udah tahu karena jarak dari pos 5 ke puncak tuh sekitar 2 jam katanya. Karena mereka kan pas sore udah berburu sunset, jadi udah tahu gitu. Tapi mereka ngasih saran ke kita tuh berangkat dari jam 2 karena menurut mereka di atas juga enak katanya. Gua kan belum pernah ke puncak karena gua gak ikut pas berburu sunset gitu. Dan kita ngobrol-ngobrol sambil jalan, kita ngobrol jam 2 malam. Ternyata di pertigaan, karena ada pertigaan tuh sebelum pos 6. Entah sebelum pos 6, entah setelah pos 6 gua lupa. Ada pertigaan antara jalur Apui dan jalur Palutungan. Gitu. Ternyata di bawah jalur Palutungan tuh ada rekan-rekan pendaki lain bawa senter kan, teriak-teriak biasa, ngasih kode, ngasih panggilan, dan kita pun sautin, itu rame. Dan kita pede gitu di sana. Oh berarti pendaki lain juga udah mulai berangkat nih summit meskipun berangkatnya jam 2 kan gitu. Lanjut, singkat cerita kita sampai di puncak itu sekitar jam 5. Dan bodohnya kita tuh pas nyampe atas, kita tuh pas summit gak bawa pembekalan yang maksimal karena kita cuma bawa satu carrier kosong
satu carrier dengan isi satu botol air aqua yang lumayan besar dan satu bungkus makanan gitu, pisang sale lah, satu makanan kalau gak salah pada saat itu. Dan teman gua gak menyarankan bawa kompor dan kopi, katanya ribet, gak bisa nyalain kompor di atas katanya, kata teman gua. Karena kita sama-sama pemula ya, percaya aja gitu sama teman gua yang soto itu. Singkat cerita kita sampai jam 5 pagi itu kita sampai, dan ternyata di puncak tuh gak ada pohon sama sekali, cuma ada tanaman-tanaman yang pendek lah, bisa dibilang tanaman kecil, gak ada pohon sama sekali. Jadi otomatis badai itu gede banget kan. Kabut, badai, angin tuh wah pokoknya gede banget. Dan kita berempat pertama finish pertama kayaknya di hari itu, finish pertama sampai di puncak. Dan nggak merasakan bangga sedikit pun karena dingin banget cuy. Pada saat itu gua pakai celana 3 kalau gak salah, kemudian jaket, baju berapa lapis gak tahu, lupa gue, kayaknya 3 atau 4 lapis gitu. Dingin banget cuy, dingin banget sumpah. Kayak kalau bisa dibilang rasanya mau mati mungkin di sana, tapi gua gak tahu rasanya mau mati gimana. Kita sampai, kita jalan-jalan karena yang kita tahu ketika dingin tuh jangan diem, harus gerak. Kita jalan selama 10 menit dan kita lihat ke bawah, lihat ke jalur pendakian tuh, pendakian yang tadi tuh gak ada cuy. Gak ada, kita panggil-panggil, kita sorot pakai senter, gak ada yang nyaut. Kita kan lumayan cemas gitu di sana tuh. Gimana ini, mau gimana, dingin banget, mau turun malas kan, capek. Apalagi pas mau nyampenya itu treknya batu semua cuy, Gunung Ciremai itu. Terus dan inisiatif kita tuh cari lobang-lobang, kayak ada lobang-lobang kecil kan buat berlindung mungkin ya di bebatuan yang di atas Gunung Ciremai itu. Dan kita berempat kumpul di sana sambil ngobrol-ngobrol, saling pegang-pegang, 4 orang kayak drama cuy, kayak sinetron. Sambil ngobrol, ini gimana, dingin banget. Sampai ada satu teman gue yang bilang, mama gue mau nangis gitu. Di sana kita ketawa-ketawa sambil nahan dingin, dan alhamdulillahnya setelah setengah jam kira-kira, kita menghabiskan waktu dengan badai dan kegelapan. 4 orang ada tuh, setelah setengah jam, sekitar jam setengah 6, ada tuh muncul pendaki lain. Alhamdulillahnya di sana beberapa pendaki muncul, baru pada datang, dan kita berusaha jalan lagi karena kalau diem kan takut hipo ya karena kedinginan. Jalan, kita gerak, kita keliling karena udah ada pendaki itu lumayan. Dari pendaki pertama dan pendaki selanjutnya tuh lumayan agak cepat, kayaknya mereka bareng-bareng gitu berangkat untuk menuju puncaknya itu. Dan di sana alhamdulillah semuanya terbayarkan cuy. Jam 6 kurang kayaknya sunrise itu udah keluar dan samudra awan udah terlihat, dan semuanya beban perjalanan, kekonyolan kita, hal-hal aneh yang kita temukan semuanya terbayarkan di puncak Gunung Ciremai ini. Kita menghabiskan foto, kita ngobrol-ngobrol sama pendaki lain, kita tanya-tanya, biasalah nikmatin foto-foto. Dan gua satu-satunya video yang gua ambil tuh cuma ini karena gua kurang suka dari dulu ke video, dan ternyata gua merasakan sekarang tuh kayak nyesel banget gua gak membuat dokumentasi dalam bentuk video pas gua melakukan pendakian pertama gua hanya melakukan dokumentasi di foto doang gitu. Singkat cerita, udah kita sekitar jam 8, setengah 8 kita turun karena perut udah lapar dan makanan kita bawa kan. Dan sale pisang sale yang kita bawa tuh pas dibuka kayaknya udah gak layak makan cuy, karena kayak beku gimana gitu. Soalnya kan itu digoreng, kayak minyaknya tuh masih ada. Jadi kayak beku, kedinginan mungkin ya pisang salenya. Dan air udah mulai habis, kita pengen ngopi, kayak udah wah parah pokoknya.
sebentar saja kita menikmati sekitar sejam setengah, foto-foto menikmati, kemudian kita turun lagi dan kita masak di pos 5. Kita masak buat makan pagi. Sekitar jam 9 kita turun langsung ke bawah karena kita berpikir tuh gak mau pulang malam, karena jalur yang kita lewati buat pulang dari base camp ke kota Tasik itu lewat jalur Jahim gitu. Karena ada hal-hal yang kita temukan, mungkin menurut mitos itu memang agak sedikit seram. Jadi kita memutuskan turun. Sampai di base camp tuh turunnya tuh gak lama cuy, turun tuh sampai jam 12 siang. Duhur tuh udah di base camp dan kita istirahat di base camp. Oh iya, pas gua itu 2018 tuh kalau gak salah pas simaksinya itu ngasih bayar simaksi, dapat sertifikat dan dapat makan 1 kali satu orangnya tuh pas turunnya. Gak tahu sekarang, gak tahu gimana karena gua udah lama gak ke Ciremai lagi. Jadi kita dapat makan di warung makan di sana di base camp karena fasilitas yang diberikan di base camp itu mungkin ya, karena kita udah bayar simaksi, jadi makan 1 kali sebelum pulang gitu. Makan, kita prepare jam 2 siang. Tadinya kita mau istirahat dulu, mau tidur gitu, tapi mengingat keberangkatan kemarin malam jadi agak serem, jadi kita memutuskan buat langsung pulang aja gitu jam 2 siang itu. Jam 2 kita berangkat dari base camp dan di perjalanan kita lihat jalur Jahim atau jalan Jahim yang malam kita lewati ternyata benar-benar menyeramkan cuy. Kayaknya di pendakian pertama gua yang paling menyeramkannya tuh keberangkatan dari kota ke menuju base camp, bukan pas pendakiannya bukan pas pendakian itu. Karena setelah kita lihat di Google, kayak lihat-lihat baca-baca tentang jalan Jahim itu lumayan mitosnya gue agak mau nyebutin karena gue pun sampai sekarang kayak lumayan takut lewat jalur sana apalagi malam gitu. Singkat cerita kita nyampe di kota Tasik itu jam 5 sore dan kita gak langsung bubar, gak langsung pulang ke rumah masing-masing. Kita diam dulu sambil istirahat, gak tidur, kita bercerita, ngobrol sana sini, kita bertukar cerita buat saling menceritakan apa yang ditemukan di perjalanan dari Tasik ke base camp ataupun dari perjalanan pendakian. Banyak tuh cerita, ada temen gue ada yang lihat anu lah apalah itu, gue juga percaya gak percaya hal-hal gituan, cuma kayak seru aja gitu pendakian pertama bareng 4 orang temen gue yang notabene semuanya pemula gitu. Kita terus sekitar jam 8 malam baru kita bubar dari tempat temen gue, bubar pulang ke rumah masing-masing gitu. Itu mungkin singkat cerita perjalanan pendakian gue, dan gue mau kasih pesan pada sama lu semua ya yang pengen memulai pendakian atau punya rencana buat mendaki gunung. Saran gua jangan jangan nekat berangkat bareng orang-orang yang belum pernah mendaki. Saran gua kalian bareng sama yang udah pengalaman atau ikut trip komunitas atau nempel sama siapa yang udah tahu gitu gimana naik gunung atau trekking gunung tuh, karena resikonya lumayan bener-bener gak main-main cuy. Kayak kita pun sedikit agak trauma karena lumayan sekitar 1 tahun gua dari pendakian pertama menuju pendakian selanjutnya tuh lumayan istirahat lama, meskipun terbayarkan di puncak karena pemandangan yang indah banget. Tapi saran gua daripada kalian ngambil resiko mending bareng orang yang udah pengalaman. Kemudian pesan gua selanjutnya jangan hanya lihat trekkingnya doang, tapi kalian juga harus lihat keberangkatan dari kota kalian menuju base camp gunung yang kalian tuju. Karena gua sendiri yang merasakan kayak wah parah banget, kita gak prepare masalah keberangkatan dari kota menuju base camp, ternyata di sanalah hal yang menyeramkan terjadi gitu.
Selanjutnya mungkin terkait akomodasi, peralatan juga dipersiapkan karena meskipun sewa, karena gue pada saat itu juga sama masih sewa alat karena belum punya alat pribadi. Selanjutnya mungkin pesan yang gue dapat sampaikan tuh kayak jangan sotoy cuy, jangan sompral. Apalagi lu mendaki bareng temen lu yang kayak sotoy banget gitu, udah tahu belum pernah tapi kayak yang sosokan udah tahu segalanya. Jangan cuy, lebih baik lu tanya-tanya sama pendaki lain atau bareng tungguin mau kemana-mana tuh tungguin, apalagi mau summit. Apalagi kan di gunung-gunung yang tinggi mah tuh kayak summitnya pagi kan, pagi maksudnya dini hari kayak jam 3 subuh, jam 2 subuh atau jam 4 subuh. Jadi saran gua bareng aja gitu biar enak, kayak resikonya agak terlalu berat kalau bareng sama rekan-rekan pendaki lain gitu. Mungkin udah cukup mungkin sedikit cerita pengalaman pendakian pertama gua, dan gua rencananya mau berbagi pendakian selanjutnya juga, dan gua harap di pendakian selanjutnya gua bisa mendokumentasikan dalam bentuk video karena itu lebih enak kayaknya daripada ngobrol cerita gini, lebih jelas aja gitu. Dan udah cukup mungkin sekian dari gua. Tunggu cerita pendakian kedua gua, atau tunggu gua cerita lagi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye bye.